Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Ma'ruf. Saya dari kelas Ekonomi Syariah semester 2. Saya akan mempresentasikan hasil dari yang sudah saya kerjakan, yaitu tentang teori penawaran ekonomi mikro. Yang terhormat Bapak Zidni selaku dosen pengampu, saya meminta izin untuk mempresentasikannya. Teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Semakin tinggi harga, umumnya semakin banyak barang yang ditawarkan produsen. Contohnya, ketika harga cabai mulai naik, maka dari petani itu semakin banyak barang yang akan ditawarkan kepada konsumen. Hukum penawaran. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun dengan asumsi faktor yang lain tetap. Dari ceteris paribus. Jadi ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, contohnya tadi dari petani, ketika harga cabai itu naik, maka petani lebih meningkatkan hasil penjualannya, yaitu lebih memperbanyak hasil penjualannya. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka dari petani pun itu akan mengurangi penjualan yang dari hasil yang mereka miliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu ada harga barang. Ya, seperti tadi, harga barang itu sangat mempengaruhi penawaran karena tadi sudah dijelaskan, yaitu ketika harga naik maka penawaran pun ikut naik. Yang kemudian ada biaya produksi. Nah, otomatis ketika biaya produksi itu meningkat, maka biaya yang ditawarkan pun juga meningkat, harga yang ditawarkan pun juga meningkat. Kemudian teknologi juga mempengaruhi, jumlah produsen pun ikut mempengaruhi. Kemudian yang kelima ada pajak dan subsidi. Yang keenam harga barang yang lain. Yang keempat ada ekspektasi harga di masa depan. Kemudian yang terakhir adalah kondisi alam. Contoh penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada 3 contoh. Contoh yang pertama yaitu harga telur naik, maka peternak menjual lebih banyak telur. Nah, jadi ketika harga telur itu naik, maka peternak itu akan menjual telur yang didapatkan itu lebih banyak. Agar apa? Karena di situ keuntungan bagi peternak itu semakin banyak. Kemudian contoh yang kedua yaitu mesin produksi baru mempercepat proses produksi, menjadikan jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Nah, jadi dengan teknologi itu, ketika yang semulanya mengerjakan sebuah barang dengan manual yang menghasilkan barang, kita ambil saja 100 per harinya. Nah, yang kita tawarkan 100 per hari itu
dengan adanya teknologi mesin produksi yang baru itu bisa menjadi per hari itu bisa menjadi 1.000. Nah, itu sangat contoh dalam contoh penawaran atau contoh faktor tadi, yaitu faktor teknologi. Dengan adanya teknologi itu tadi, jumlah barang yang ditawarkan pun semakin meningkat. Kemudian contoh yang ketiga yaitu harga pupuk naik, kemudian produksi menurun, kemudian penawaran berkurang. Nah, itu contoh yang ketiga itu seperti ketika harga pupuk naik, kemudian produksi kita ambil tembakau, yaitu harga produksi tembakau pun kualitas dari tembakau, kemudian kuantitas dari tembakau itu menurun, maka penawaran yang dilakukan oleh produsen itu pun juga menurun gitu. Kemudian minat dari konsumen itu pun juga menurun. Jadi pengaruhnya dari harga pupuk yang naik itu sangat mempengaruhi penawaran-penawaran yang ada selanjutnya. Seperti itu. Nah, dari materi yang tadi sudah saya paparkan, kemudian yang sudah didengar tadi, dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah kesediaan produsen menjual barang pada berbagai tingkat harga. Kemudian hukum penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Terus faktor dari penawaran itu tidak hanya soal harga, tetapi dari pajak, subsidi, kemudian biaya produksi, faktor alam itu pun juga menjadi faktor dari penawaran itu sendiri. Terima kasih, itu saja materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya memohon maaf. Terima kasih.